Dan ajaran ini adalah ajaran yang sangat penting karena dia mendasarkan pada kedaulatan politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dan budaya. Setelah saya melihat dan bergaul dengan pasangan ini, insya Allah pasangan inilah yang akan melaksanakan ajaran Trisakti Bung Karno. Segala sesuatu impor, bahkan tenaga kerja pun impor. Tapi Anies bisa buktikan bangun JIS ya, yang begitu susah. Ya, bahkan mungkin tidak banyak orang di seluruh dunia ini yang mengerti bagaimana mengangkat 3.600 ton ke atas. Dan ternyata semuanya dilakukan oleh orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saugi dan teman-teman aktivis atau pimpinan ITB, alumni, pejuang perubahan. Saya mohon maaf karena harus ke Solo, Pak. Jadi saya nanti setengah 12 insya Allah pergi, dan ini saya melihat simbolnya adalah gajah yang sedang bangkit. Dan artinya memang saatnya ITB bangkit kembali. Tidak lagi mengurus hal-hal tetek bengek kayak radikal, nggak kelas lah. Itu bukan kelasnya anak ITB ngurus-ngurus kayak gitu ya. Jadi ini membanggakan. Dan saya ingin, ya mohon maaf ini, jadi ada satu ajaran dari alumni ITB yang sampai hari ini belum pernah dijalankan oleh pemimpin negara kita ini, yaitu ajaran Trisakti Bung Karno. Dan ajaran ini adalah ajaran yang sangat penting karena dia mendasarkan pada kedaulatan politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dan budaya. Setelah saya melihat dan bergaul dengan pasangan ini, insya Allah pasangan inilah yang akan melaksanakan ajaran Trisakti Bung Karno. Ya. Bukan dari apa yang diomongkan, tapi dari apa yang dikerjakan. Ya, jadi dari visinya sudah jelas. Kita 28 Oktober 1928 adalah baru menyatakan satu bangsa, belum jadi negara, kata Anies dan Muhaimin. Tahun 45 baru menjadi satu negara. Ya, tapi kemudian jadi federal, terpecah-pecah dan sebagainya. Baru tahun 50 ya ada mosi integral dari Muhammad Nasir yang kemudian menyatakan kembali kepada NKRI yang disebut dengan proklamasi kedua. Tapi ini belum tuntas, bisa bahaya ini. Nah kemudian ada deklarasi Juanda yang menyatakan tanah dan air di internal archipelago harus menjadi milik negara itu. Maka pada tahun 57 deklarasi dan pada zaman Orde Baru Pak Mokhtar Kusumaatmadja akhirnya menjadi UNCLOS. Artinya itu jelas menjadi satu kesatuan Indonesia dan satu tanah air. Jadi satu bangsa, satu negara, satu tanah dan air. Tapi ini belum pasti akan kuat secara kebangsaan. Kenapa? Kalau tidak terjadi satu kemakmuran. Dan itulah visinya Amin, adalah memastikan dalam kepemimpinan mereka kita menuju kepada satu kemakmuran untuk semua. Itulah visinya Amin. Itu kedaulatan dalam politik, dalam ekonomi kita menyaksikan betul bagaimana getirnya melihat keadaan sekarang ini. Segala sesuatu impor, bahkan tenaga kerja pun impor. Tapi Anies bisa buktikan bangun JIS ya, yang begitu susah. Ya, bahkan mungkin tidak banyak orang di seluruh dunia ini yang mengerti bagaimana mengangkat 3.600 ton ke atas. Dan ternyata semuanya dilakukan oleh orang Indonesia. Ya, dan pasti itu anak-anak ITB banyak di situ. Tapi sebaliknya rezim ini
bisa kita tahu yang gali-gali kabel, ngecat tangki, didatangkan dari RRC, saudara-saudara. Bagaimana kita mau menjadi mandiri dalam bidang ekonomi, kayak begitu aja kita mendatangkan. Jadi memang udah luar biasa. Dan kita tahulah kita dijebak oleh impor, kita dijebak oleh industri manufaktur yang, maksud saya barang-barang manufaktur yang membanjiri kita. Sehingga apa? Sehingga anak ITB nggak bisa bekerja. Karena industri manufakturnya turun terus. Dari 30-an, 33% zaman Orde Baru, turun lagi 27, zaman SBY, sekarang cuma 16%, 17% sumbangan industri bagi PDB kita. Jadi sudah pasti kalau itu terus turun, ya udah pasti pengangguran makin banyak. Saya kebetulan dari Gerakan Buruh Indonesia juga, saya tahu persis kenapa banyak buruh-buruh yang kemudian atau orang susah cari pekerjaan. Karena memang lapangan kerjanya tidak ada karena barang-barang impor yang masuk. Nah ini yang harusnya ITB itu bicara ini, ya membangun kemandirian, bukan ngomongin soal radikal-radikal yang dulu pasti bukan teman-teman kita, itu yang aneh-aneh lah gitu ya. Kalau kita pasti cuman kita silent majority, dan sekarang saya bangga betul silent majority ini bisa bangkit bersama-sama untuk memastikan ya ini bisa berjalan. Jadi oke, saya rasa itu saja. Dan yang terakhir soal budaya, Anda tahu sendiri bahkan ini bisa berjalan. Presiden kata Anies kalau pergi ke satu daerah harus bawa misi kebudayaan. Dia akan pastikan di berbagai negara yang punya hotspot yang tinggi akan ada kuliner-kuliner buat apa dari Indonesia. Ini adalah bagian penetrasi dan ide besarnya adalah branding Indonesia. Itu adalah kebudayaan. Jadi berkeberadilan secara budaya, berdikari secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Itulah esensi ajaran Trisakti Bung Karno. Biarlah yang menjalankan anak-anak UGM ini, ya kan, orang UGM, tapi tetap bumbu dasarnya ada dari alumni ITB. Ya, jadi karena alumni nggak apa-apa. Ini seninya. Ya, jadi insya Allah ajaran Trisakti Bung Karno akan lebih kafah, akan lebih komprehensif karena ada dua universitas besar, ITB dan UGM, yang akan membersamai dan mengawal ajaran Trisakti Bung Karno. Hidup ITB, alumni ITB. Oke, jadi tadi ada pertanyaan mengenai inovasi dan teknologi. Kebetulan saya memberi sedikit kontribusi di dalam penyusunan visi misi Amin terkait dengan kebijakan teknologi. Saya punya pengalaman melakukan penelitian mengenai kebijakan teknologi sejak era Orde Baru, di mana saya melihat hubungan antara politik dan pengembangan teknologi tinggi di bawah kepemimpinan Pak Habibie. Dan banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari oleh dari apa yang dilakukan oleh Pak Habibie selama menjadi menteri Menristek dan membangun industri berbasis teknologi seperti IPTN, PT PAL, PT Inti, PT LAN dan sebagainya gitu. Cuma ada satu hal yang perlu kita catat di sini, bahwa kita tidak bisa mengulang apa yang dilakukan oleh Pak Habibie saat ini. Karena kondisi sosioekonomi politiknya itu sudah berbeda. Jadi kita mungkin tidak perlu membuat satu imajinasi bagaimana supaya rejim Habibie itu bisa kembali dan kemudian mengembangkan teknologi seperti apa yang dilakukan 40 tahun yang lalu. Tetapi kita harus mencari model sendiri. Mencari model yang kira-kira paling relevan untuk saat ini, yang intinya adalah bagaimana supaya bisa memberi solusi terhadap begitu banyak permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat Indonesia. Khususnya masalah ketimpangan. Jadi ini yang menjadi concern utama dari paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, ada satu aspek yang mungkin kita perlu perhatikan, dan ini akan kita jadikan agenda. Insya Allah kalau misalnya Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terpilih sebagai capres dan cawapres, hal pertama yang kita lakukan adalah menata ulang lembaga inovasi dan riset di Indonesia yang selama 3 tahun terakhir itu mengalami sentralisasi yang terlalu kuat. Nah, sentralisasi lembaga ini punya konsekuensi terhadap kemampuan kita menghasilkan produk-produk inovatif. Kenapa? Karena pada akhirnya lembaga kita seperti BRIN itu tidak punya koneksi ke industri. Padahal masalah yang mendasar dari tidak produktifnya lembaga inovasi karena tidak adanya koneksi antara sistem dan aktivitas inovasi dengan sistem produksi. Antara para engineer, para desainer, para researchers di lab-lab
dengan pabrik-pabrik, dengan fasilitas manufaktur yang kita miliki. Nah, kita akan menata ulang sehingga apa yang dihasilkan oleh para orang-orang cerdas yang berada di kampus, yang berada di lab, itu bisa diproduksi langsung oleh industri yang kita bangun sendiri. Dan kemudian kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari pasar, dari masyarakat, yang kemudian diserap oleh industri, itu bisa direspon melalui inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh para peneliti-peneliti kita. Jadi kuncinya ada di lembaga, di struktur kelembagaan. Itu yang akan kita benahi. Terima kasih. Baik, silakan Pak Bambang. Ya, terakhir mungkin ya. Pertama adalah ada 3. Pertama adalah untuk mengevaluasi hasil perhitungan. Ini memang pengalaman kita di 2019 kemarin, tiba-tiba ada pada satu waktu angka itu berubah berbalik dengan sangat cepat. Ini perlu, usul saya adalah kita monitor 24 jam hasil keputusan, hasil yang ditayangkan oleh KPU. Karena tidak mungkin ada perubahan yang mendadak besar sekali. Dulu pernah ada mendadak besar sekali, kita harus cek dari mana itu dasarnya. Apakah memang ada satu data yang datang sekaligus secara bersama-sama. Jadi saya kira hasil keputusan atau hasil yang ditayangkan oleh KPU setiap saat itu perlu dimonitor sepanjang waktu. Dan begitu ada terjadi sebuah pergerakan yang drastis, harus segera di stop dulu. Kalau di saham itu, kalau begitu saham itu naik terlalu cepat atau turun terlalu cepat, stop dulu. Kita cek dulu. Jangan dulu ditambah dan jangan dulu dikurangi. Kita lihat dulu. Tapi ini usulan ya, tergantung pada tim ses nanti. Yang kedua, visi teknologi. Betul teknologi itu bukan segalanya. Betul bahwa landscape apa yang kita hadapi itu berbeda dengan di masa yang lalu. Tetapi teknologi adalah enabler untuk kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Contoh, kita terbang dari satu kota ke kota yang lain akan jauh lebih efektif dengan kepulauan ini adalah dengan pesawat terbang. Dan itu kita butuh banyak pesawat terbang. Kalau pesawat terbang itu kita lakukan dengan cara membeli atau dengan leasing, maka cost-nya, nilai tambahnya akan diterima oleh negara asing. Perusahaan penerbangan kita ada yang beli Boeing 737 jumlahnya 300, jumlahnya 500. Itu kalau kita untuk melayani trayek domestik dalam negeri. Kalau itu bisa kita lakukan di dalam negeri, maka selain itu menambah jumlah pekerjaan, menambah menghemat devisa negara kita, juga justru memberikan dukungan terhadap kesejahteraan, pemerataan kesejahteraan. Yang lain misalnya kapal laut. Bagaimana kapal laut itu bisa menghubungkan antar pulau dengan kargo-kargonya dan sebagainya. Dan jangan lupa industri juga adalah industri kesehatan. Pembuatan obat, pabrik dan sebagainya yang selama ini mahal dan banyak diimpor bahan bakunya dari luar negeri. Nah, saya kira singkat kata bahwa teknologi ini tentu kita lakukan untuk hal-hal yang memang sangat dibutuhkan di dalam negeri dan substitusi terhadap impor-impor yang kita lakukan. Yang terakhir, setuju bahwa kemenangan kita baru akan bisa kita lakukan pengembangan teknologi, pemerataan, keadilan dan sebagainya kalau paslon 1 itu menang. Nah, memang dalam surat tadi dikatakan bahwa kita harus berjuang dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan di situ ada kata kunci yaitu setelah semuanya selesai kita lakukan, kita harus banyak beristighfar. Mungkin dalam pekerjaan kita, pemenangan kita ada kekeliruan, dan yang tidak lupa lagi adalah kita betul-betul memohon la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemenangan, tidak ada kesuksesan kecuali dengan pertolongan Allah semata. Dan Pak Anies sudah membuktikan ketika di DKI. Beliau maju sebagai nomor 2 pada saat putaran pertama, tapi kemudian Allah membalikan pada saat putaran kedua beliau menjadi pemenangnya. Baik. Ini insya Allah akan kita. Kalau ini putaran pertama juga langsung memenang. Insya Allah. Baik. Ya, insya Allah. Amin. Terima kasih. Baik, silakan nih Bang Syahganda.